apakah dengan digesernya fokus pembangunan infrastruktur, apakah pertumbuhan ekonomi 8% tetap bisa dicapai, Kang Hendra? Ya, jadi memang dalam konteks misalnya ada tol yang ditunda dulu karena memang mereka belum jalan ya. Karena memang dalam konteks misalnya ini kita harus lihat dari sudut pandang APBN. Pak Prabowo tuh butuh uang di tahun depan kan untuk gimana menghemat pengeluaran APBN kan. Misalnya dalam pembangunan tol baru itu kan pemerintah butuh. Sebelum lupa, berarti anggarannya nggak cukup ya? Iya betul. Jadi kita emang Pak Prabowo tuh memang bisa dilihat dia memang lagi butuh dana besar tahun depan. Jadi butuh menghemat-menghemat. Nah, misalnya tol baru itu kan butuh ada pembebasan lahan yang itu harus ditalangi dulu sama pemerintah sebelum nanti swasta masuk. Betul. Nah itu pun pasti menguras APBN juga, termasuk misalnya kalau ada lembaganya Elman kan yang tugasnya membebaskan lahan kan, itu hampir beberapa tahun habis 100 triliun lebih itu untuk buat pembebasan lahan tol juga gitu, atau proyek-proyek strategis yang lainnya gitu sih. Jadi memang ya dengan adanya proyek itu ditunda dulu ya lumayan pasti menghemat pengeluaran APBN juga dan bisa difokusin ke program beliau gitu. Oke, baik. Ini ada satu lagi perspektif atau sektor yang kita belum bahas, yaitu kita bicara soal sektor properti. Mungkin ini adalah fokusnya Bang Leon ya, sebagai salah satu pengampu sektor properti di CNBC Indonesia TV. Ini kan ada beberapa perumahan, kemudian apartemen, ini juga pembangunannya adalah menjanjikan akses tol. Gimana nasibnya Bang? Kalau di Jawa sih sebagian besar kan sudah terbangun semuanya. Dan jalan tol kan juga sudah mostly kalau di Jawa sudah terbangun semua dan saya yakin nggak akan ada yang di stop sih. Jadi kalau properti tetap akan jalan, kalau khusus Jawa ya. Kalau di Trans Sumatera saya rasa juga, bukan saya rasa, tapi beberapa yang sedang jalan juga itu pasti akan banyak properti-properti yang akan nempel di situ. Imagine kalau seandainya, kalau dulu saya pengalaman 3 hari 2 malam untuk menuju dari Jakarta ke Sumatera, mungkin ini pokoknya warga Sumatera tuh personal ya sama jalan Trans Sumatera tuh pokoknya kayak harus jadi gitu. Apalagi Nataru kan. Apalagi Nataru kan pada Lebaran juga arah ke Padang dan sekitarnya luar biasa itu. Tapi ya itu tadi bahwa banyak perumahan-perumahan itu yang kayaknya di Trans Sumatera udah mulai gini kok. Dan di Trans Jawa juga udah mulai banyak yang nempel kok. Nah, mungkin nanti Dina mau beli satu. Amin. Kita coba ulas salah satu pertanyaan netizen yang tadi sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan gimana kalau akhirnya ya udah yang di Jawa nggak usah dibangun lagi, yang lain aja yang tetap dibangun gitu, karena yang lain lebih butuh. Kita tadi baru bicara Jawa sama Sumatera loh, belum yang lain gitu. Kalimantan katakan sudah punya IKN sebagai fokus begitu. Bagaimana dengan Sulawesi, bagaimana dengan pulau-pulau lainnya, Kang Hendra? Ya, jadi saya mencoba dari sudut pandang mungkin dari sisi pengusaha ya, misalnya terutama pengusaha kontraktor. Selama ini kan kalau kita lihat pembangunan infrastruktur seperti tol-tol yang besar itu kan yang bangun kan BUMN kan. Justru dengan nanti ketika Pak Prabowo fokus ke pembangunan infrastruktur yang skalanya lebih masif tapi kecil-kecil, justru itu peluang bagi para kontraktor lokal di daerah untuk mengambil kesempatan yang selama ini kuenya banyak diambil oleh BUMN. Dan dengan adanya Pak Prabowo mengerem pembangunan infrastruktur, BUMN yang selama ini sakit, dia akan lebih untuk pemulihan lagi. Yang sebelum dipaksa untuk bangun, sekarang udah mulai recovery kesehatannya lagi gitu secara keuangan. Terus nanti kontraktor lokalnya dia bisa lebih hidup lagi gitu sih. Jadi sebenarnya win-win sebenarnya sih. Win-win ya. Berarti sebenarnya bisa dikatakan kalau dari redaksi CNBC Indonesia pro terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia untuk sementara fokusnya agak digeser dulu. Iya, karena emang setiap pemerintahan itu punya masanya masing-masing. Jadi kita harus pahami juga Pak Prabowo punya fokus yang memang dia fokus ke pangan dan energi. Dan ya kita harus ini kita dukung lah gitu. Yang penting pembangunan tidak berhenti, dan ingat ketika ada tol sudah dibangun jangan sampai dia terputus, tetap harus disambungkan biar skala ekonominya lebih baik gitu sih.